Selamat sahabat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Semoga sepanjang hari dan sepanjang waktu hingga saat ini kita semua di dalam keadaan sehat, semua di dalam lindungan kasih dan berkat Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Bagi yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, bagi yang sedang sulit di dalam finansialnya Tuhan akan bukakan pintu berkat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, judul dari firman Tuhan kita pada jam khotbah pada hari Sabat ini adalah kuasailah dahi dan tanganmu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih kepada Bang Lun yang telah menyiapkan persiapan untuk khotbah di gereja pada Sabat ini. Kepada Bang Helinton Panjaitan, terima kasih Bang, udah dipinjemin perlengkapan tripodnya, dan Bang Linton yang selalu siap melayani jemaat untuk ibadah online di Zoom, baik hari Sabat, PA, Rabu malam, Vesper, luar biasa. Kiranya menjadi berkat istimewa juga bagi saudara-saudara kami yang telah melayani sepanjang Sabat ini, mulai dari jam kebaktian diskusi sekolah Sabat dan seluruh partisipan khotbah. Tuhan memberkati. Sebenarnya jadwal saya itu pada tanggal 16 Mei yang lalu. Tetapi ada perubahan. Waktu itu Pak Pendeta telepon saya, Pak Budi tolong dirubah bahwa ada seorang tamu pendeta yang akan melayani jemaat Pondok Gede pada tanggal 16 Mei yang lalu. Tapi ternyata 16 Mei yang lalu di last minute kita harus bergabung bersama di ibadah di Hope Channel. Saya dijadwalkan tanggal 23 Mei. Kebetulan Pak Pendeta, jadi terima kasih Pak Pendeta Stephen Simangunsong. Jadi sepertinya memang jadwal saya di 23 Mei. Teristimewa pada hari ini istri saya ulang tahun Pak Pendeta ya. Tanggal 23 Mei hari ini istri saya ulang tahun, jadi nanti doa berkat tolong didoakan buat istri saya. Terima kasih kepada kita semua. Baik. Kuasailah dahi dan tanganmu. Kenapa saya bikin judul ini? Karena saya berpikir gini, dahi itu melambangkan tempat di mana kita berpikir. Kalau kita susah atau kita sedang mengalami kesulitan di dalam hidup atau ada masalah, lalu kita berpikir. Tangan melambangkan bahwa itu adalah apa yang kita kerjakan. Pekerjaan apa yang kita kerjakan. Perilaku kita, perbuatan tangan kita. Seperti aktivitas kita sehari-hari. Kenapa saya beri judul kuasailah? Jika kita tidak dapat menguasainya melalui bantuan kuasa Roh Kudus, maka niscaya kita seperti layang-layang yang terputus. Tahu ya, kalau layang-layang putus di atas di angkasa itu putus, entah nggak tahu kemana jatuhnya. Apakah jatuhnya di sungai, di kali, atau di lumpur, atau di lautan, nggak jelas. Jadi kalau kita nggak ada pegangan melalui tangan Yesus Kristus, kalau kita nggak ada pegangan dari tangan Tuhan Yesus Kristus, kita akan lepas
kita bisa tersesat karena pikiran dan tangan kita tidak terkendali oleh tangan Yesus. Sehingga kita bisa menjadi anti Kristus karena kita telah melupakan Yesus. Itulah sebabnya saya bawakan di ayat bersautan ini anti Kristus. Saya akan bacakan kembali sedikit demi sedikit. Apa sebelumnya kita buka kamus dulu. Kamus di dalam Alkitab kita ya. Jangan buka Mbah Google dulu. Oh ya, sebelumnya saya mengundang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari saudara pegang Alkitab saudara masing-masing di rumah. Tentunya di Sabat lalu, di saat khotbah kita sudah diingatkan bahwa kalau ke gereja kita harus bawa Alkitab, dihimbau ya. Khotbah Sabat lalu di Hope Channel ya, kita diingatkan bahwa kita dihimbau bawalah Alkitab, buku Alkitab kita, tidak hanya Alkitab elektronik. Saat ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian untuk memegang Alkitab masing-masing, karena setiap ayat yang akan saya sampaikan, saya berharap Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian membukanya dan ikut membaca. Ya, saya mengajak dan berharap, walaupun saudara mungkin sudah hafal ayat Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tapi saya mohon, mari kita buka Alkitab kita saat apa yang saya bacakan. Baik, yang pertama kali, siapa sih Kristus itu? Apa artinya Kristus? Mari kita buka kamus Alkitab kita. Ada di dalam Alkitab saudara dan saya sama. Ya. Kristus terjemahan Yunani dari kata Ibrani Masayak atau Mesias. Dalam kurung Al-Masih, artinya yang diurapi oleh Tuhan. Yesus disebut Kristus karena dialah yang dipilih Allah menjadi penyelamat dan Tuhan. Akhirnya, Kristus juga menjadi nama diri untuk Yesus. Jadi Yesus Kristus itu bukan nama panjang. Ya, Kristus artinya yang diurapi oleh Tuhan. Jadi semacam gelar sorgawi lah kalau kita boleh sebut. Ya. Berarti kalau disebut antikristus berarti adalah orang yang anti terhadap yang diurapi oleh Allah. Kita mulai baca dari 1 Yohanes 2 ayat 18. Saya akan baca sedikit demi sedikit. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi waktu Yohanes kekasih Yesus Kristus ini, mungkin di saat dia menulis itu, dia katakan seorang antikristus akan datang. Tetapi saat dia tulis, antikristus itu sudah ada dan bangkit banyak antikristus. Jadi misalkan saya lagi dalam gereja, mungkin, oh itu ada tamu kita akan datang. Tapi pasti akan datang, masuk ke dalam gereja kita. Dia sudah datang, dan sekarang banyak antikristus. Jadi saya berpikir antikristus ini banyak yang jadi antikristus oleh karena bisa jadi setan ini melakukannya dengan cara MLM. Ya.
bercampur-campur terus gitu ya, mencari-cari korban terus. Ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita, ya. Kita harus bawahi garis bawah ini. Memang mereka berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 27 ini pernah saya bawakan juga dalam versi renungan di saat doa subuh. Tapi saat ini saya bawakan dalam versi khotbah. Berapa kali kata-kata kita ditekankan oleh Yohanes kekasih ini? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, ada 5 kata-kata kita. Berarti Yohanes yang kekasih ini sungguh-sungguh menekankan antikristus itu ada di antara kita dan bisa terjadi di antara kita walaupun tidak sesungguhnya terjadi di antara kita. Yang dimaksud adalah tidak semuanya. Tapi bisa menjadi banyak antikristus oleh karena satu orang. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Dan dengan demikian, kamu semua mengetahuinya. Saudara sudah dikasih Tuhan Yesus, siapa sih antikristus tuh? Kok bisa sih orang jadi antikristus? Apakah orang yang nggak ngerti firman Tuhan? Apakah orang yang nggak mengenal Yesus? Apakah nabi itu? Apakah orang-orang di luar sana? Tidak, saudaraku. Yohanes kekasih menekankan kita. Bisa ada di antara kita. Walaupun nggak sungguh-sungguh ada di antara kita, tetapi ada di antara kita. Dan oleh karena seorang antikristus, di ayat 18, sekarang bangkit banyak antikristus. Ayat 21. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya. Dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Jadi si antikristus ini bukan orang yang plongo, nggak ngerti Alkitab, nggak ngerti firman Tuhan, bukan orang yang tidak mengenal Yesus, tetapi justru orang yang mengenal Yesus, orang yang mengerti firman Tuhan. Siapakah pendusta itu? Ayat 22. Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Ayat 23. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Jadi kalau nggak mengaku Yesus adalah Kristus dan tidak mengaku Yesus Kristus, berarti dia tidak mengakui Allah Bapa. Kalau tidak mengakui Allah Bapa, juga tidak mengakui anak. Banyak orang mau berpikir bahwa di luar sana, boleh saja kita berpikir bahwa ada orang-orang di luar sana yang mungkin dapat menyesatkan kita. Tetapi Yohanes kekasih ini menekankan di antara kita. Kalau kita itu siapa? Cuman saya doang atau saudara doang? Atau saya
Dan saudara, kita itu di saat Yohanes berbicara mungkin di depan jemaatnya, teman-temannya. Kita itu di saat saya berdiri di sini dan saudara berada di rumah masing-masing, itu adalah kita. Saya berbicara adalah kita. Kalau saya berarti satu orang tunggal, saya sendiri. Tetapi kalau kita berarti saya dan saudara. Ada kemungkinan bisa jadi saya adalah antikristus. Kenapa orang bisa jadi antikristus dan seperti apa sih? Tadi sudah saya jelaskan bahwa si antikristus itu bukan orang yang tidak mengenal Yesus. Bukan orang yang tidak mengenal Yesus adalah Kristus. Sekali lagi, makanya saya harapkan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian membuka Alkitab saat saya membacakan ini agar kita bisa sama-sama membaca dan mengerti. Aku menulis kepadamu, tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Lalu kita bertanya dalam diri kita, perbuatan apa sih sebenarnya sehingga kita bisa menjadi antikristus? Siapa sebenarnya antikristus itu? Kenapa kok bisa terjadi antikristus? Seseorang bisa menjadi antikristus, bisa jadi dia menyadari bahwa saya jauh dari Yesus. Bahkan bisa jadi orang itu tidak menyadari. Ada dua hal, bisa disadari, bisa mau tidak disadari. Yang berbahaya adalah saat kita tidak menyadari. Sehingga pada saat kita jatuh, kita bingung harus berbuat apa. Saudara-saudara, banyak orang yang berpikir bahwa jika aku sudah memberikan perpuluhan, aku sudah memberikan persembahan, aku datang setiap Sabat ke gereja, beribadah, berbakti, Rabu malam datang, Vesper datang, doa subuh datang, rajin persembahan, rajin perpuluhan. Lalu saat kita menderita suatu penyakit, lalu kita marah-marah sama Tuhan, Tuhan, ya ampun Tuhan, kok aku dikasih penyakit? Saat kita tidak mendapatkan pekerjaan, kita teriak-teriak, Tuhan, kenapa tidak mendapatkan pekerjaan? Kenapa pekerjaanku hilang? Kadang-kadang kita lupa. Kita nggak percaya bahwa Yesus pasti menolong kita. Lalu apa yang membuat kita bisa jadi antikristus? Hal-hal apa aja sih? Saudara-saudari kasih Tuhan Yesus, saya minta bantuan untuk membantu saya untuk membaca beberapa ayat yang nanti akan saya sampaikan. Bapak Frans Pardosi bisa bantu saya untuk baca firman Tuhan. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Kayak mohon kesediaan Bapak Frans Pardosi. Ya, Wahyu 13. Baca pelan-pelan saja. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi. Dan Wahyu bumi 13. pun Wahyu 13 ayat 16. Oh ya, maaf. 13 16. Oke. Dan ia menyebabkan sehingga
kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Terima kasih, Pak Franz. Di tangan kanannya atau pada dahinya, kita banyak berpikir angka 666 itu adalah bentuk chips. Bukan, saudara-saudaraku. Ya. Jadi kalau zaman sekarang, kalau chips ada di tangan kanan, dimasukin di tangan kanan kita atau di dahi kita, hanya berfungsi untuk sebagai alat pembayaran. Teknologi aja, kemajuan teknologi aja. Ya, mungkin beberapa negara sudah melakukan hal seperti itu. Di negara kita, saudara sama saya punya chip. Itu kartu ATM, kartu debit Anda, kartu kredit Anda, di belakang itu ada kuning kecil, itu namanya chip. Jadi bukan itu yang dianggap 666. Yang di tangan kanannya atau di pada dahinya. Ya. Saya akan fokus di ayat 18. Pak Franz, tolong sekali lagi dibaca pelan-pelan, nanti kalau saya bilang stop, stop, lanjut dan lanjut. Sekali lagi tolong Pak Franz. Ayat yang ke-18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Stop. Baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Kalau saudara masih ingat, 2 bulan yang lalu, kita belajar kitab Daniel, Sekolah Sahabat Triwulan 1 2020. Nah, kalau saudara ada waktu, saudara boleh buka pasal, Sabat ke-8 tentang binatang. Binatang di dalam Alkitab melambangkan apa? Ada yang masih ingat? Saya hanya mereview aja ya. Binatang di dalam Alkitab melambangkan kerajaan. Jadi kalau saudara masih ingat, ya, beberapa pelajaran yang kita pelajari di hari di Sabat ke-8, triwulan pertama, ya, kalau singa melambangkan Babel, beruang melambangkan Media dan Persia. Kalau macan tutul melambangkan Yunani. Ya, jadi saudara bisa baca itu kembali mulai Sabat ke-8 triwulan 1. Tapi saya tidak akan fokus belajar itu karena kita telah belajarin itu. Jadi bilangan binatang itu adalah, dilanjut Pak Franz. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Stop. Bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Kalau seorang satu atau lebih dari satu, ya pasti satu. Kalau dua nyebutnya nggak seorang. Berarti lambang bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Berarti orangnya satu.
Ya, jadi kita ingat-ingat dulu ini, kita garis bawahi dulu. Lanjut, Pak Frans. Dan bilangannya ialah 666. Terima kasih. Dan bilangannya ialah 666. Kita harus ingat, bukan 666, tapi 666. 600-an terdiri dari ratusan, puluhan, dan satuan. Jadi waktu kita dari SD kita diajarin angka satuan, puluhan, ratusan, ribuan, jutaan, dan seterusnya. Jadi bilangannya ialah 666. Artinya 600 ditambah 60 ditambah 6. Ya kita membacanya harus komplit. 666. Karena ada orang yang mengartikan ingin simple, ingin singkat, nyebutnya 666. Sehingga artinya jadi berbeda. Kalau 666, berarti 3 kali 6 jadi 18. Ada yang mengartikan, kenapa 666? Kenapa 666? Ya, jadi ada dua yang mengartikan. Makanya kita harus benar-benar mengikuti apa yang tertulis dalam Alkitab. Di Alkitab ada tulisannya ratus, puluh, dan satuan. Jadi harus lengkap. Sehingga ada yang mengatakan kalau 666 artinya Tuhan Allah pada hari ke-6 menciptakan manusia. Angka 6 yang kedua, 6 hari manusia bekerja, berusaha, dan beraktivitas. Dan seterusnya. Yang 6 yang ketiga, apa begitu. Kenapa angkanya 666? Kenapa enggak 555? Kenapa enggak 999? Kenapa enggak 800 aja gitu biar bulat? Kenapa enggak 900? Kenapa 666? Kita harus komplit membacanya. Saat kita memberikan penjelasan, atau saat kita membaca, saat kita mendengarkan orang berbicara, makanya kita harus komplit. Di situ terbilang 666. Bukan 666. Kalau 666 sekali lagi jadi 18. Saya mohon bantuan Bapak Rudi Daniel Simanjuntak, Ketua Bendahara kita, karena nanti ada hitung-hitungannya dikit. Ada Bang Daniel? Rudi Daniel Simanjuntak? Bisa di-unmute? Bapak Rudi Daniel Simanjuntak? Ya. Siap, Bang? Siap, Pak. Kurang jelas? Bentar, Pak. Bang Rudi? Saya sengaja ingin mengajak saudara. Ya, oke, Bang Rudi siap? Suaranya cek sound? Ya, Pak. Siap, Bang? Halo, ya. Oke, siap. Mari kita sama-sama membuka 1 Raja-Raja 10. 1 Raja-Raja 10. Udah 1 Raja-Raja 10, Bang? Sudah, Pak. Satu Raja-Raja 10. Ya.
Raja-Raja 10. Siap, Bang? Iya. Udah ketemu? Sudah. Ayatnya, ayat 14. Ayat 14. Ayat yang ke-14. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo Nggak kedengeran suara. Nggak kedengeran, Pak? Bang Rudi nggak kedengeran? Halo. Tes, tes. Baik, gimana Bang Linton, Bang Rudi apa udah selesai baca? Baik. Mungkin bisa saya baca, saya nggak dengar suara Bang Rudi. Baik, saya bacakan ya. 1 Raja-Raja 10 ayat 14. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Talenta di dalam tulisan ini bukan talenta dalam bentuk anugerah. Misalkan, wah si junior nih pinter main gitar. Pinter sekali dia. Dia punya talenta ahli bermain gitar. Mungkin ada yang lainnya. Misalkan Nando Sigalingging luar biasa main pianonya, main gitar bisa. Dia les ngasihnya cuma sedikit, tapi udah kemajuannya luar biasa gitu. Itu namanya talenta. Dikasih anugerah sama Tuhan. Tapi di talenta yang dimaksud di sini bukan talenta dalam bentuk anugerah seperti itu. Mari kita buka kamus lagi. Jadi memang harus rajin-rajin buka Alkitab. Buka kamus Alkitab. Apa arti talenta? Sudah ketemu? Pak Frans mungkin bisa dibantu baca. Talenta. Sebentar Pak Budi. IKRIRST. Talenta. Ukuran timbangan sebesar 3.000 sikal. Kurang lebih 34 kg. Dalam Perjanjian Baru, ukuran jumlah uang yang sangat besar nilainya, yaitu 6.000 dinar. Terima kasih Pak Frans. Kurang lebih 1 talenta 34 kg. Kalau kurang lebih itu kurang lebih berarti 33,8 atau 33,9. Kita ikuti saja apa yang ada di kamus Alkitab, kita bulatkan jadi 34 kg. Mari kita mainan kalkulator sebentar. 666 dikali, makanya tadi saya minta tolong bendahara bantu saya nih. 666 dikali 34 kilogram. Berapa? Saudara-saudara di rumah juga boleh ya. Ada kalkulator, buka kalkulator saudara. Kalkulator yang di HP juga boleh. Hasilnya 22.644 kilogram.
Coba kita jadikan ke gram. Berarti 22.644 dikali 22.644 dikali 1000. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Betul nggak? Ya. Betul ya? Berarti totalnya 22.644 gram per tahun emas yang didapatkan Salomo. Memang di dalam Alkitab tidak dijelaskan emas itu dalam bentuk logam mulia atau dalam bentuk perhiasan. Biasanya memang kalau logam mulia jatuhnya per gram harganya bisa jatuh lebih mahal daripada emas yang sudah dijadikan perhiasan. Ya. Jadi kalau logam mulia berapa harganya per hari ini? Biasanya ibu-ibu tahu. Coba tanya di samping kiri kanan bapak-bapak yang ada di rumah, tanyakan kepada ibu-ibu harga emas logam mulia sekarang per gram berapa? Kalau ada yang mau nyeletuk jawab boleh loh. Saya senang kalau ada yang mau jawab. Terakhir sih saya 2 atau 3 hari yang lalu logam mulia itu harganya 920.000 per gram. 920.000. Jadi logam mulia itu adalah emas batangan yang dalam bentuk batangan. Itu pengertian saya, logam mulia. Jadi masih dalam bentuk batangan dari pabrik, dari pegunungan, dari tambangnya diproses oleh pabrik dalam bentuk batangan murni emas, itu namanya logam mulia. Tapi kalau udah perhiasan berarti logam mulia itu sudah dicairkan dan bisa dibuat menjadi kalung, cincin, gelang, dan sejenisnya. Biasanya harganya perhiasan per gram bisa lebih murah. Hanya menjadi mahal ditambah ongkos kerja atau ongkos buat perhiasannya. Jadi kalau harga logam mulia 920.000 per gram, kita ambil jalan tengah. Ya, kita kali 800.000 aja. Kita kali 800.000. Karena kalau logam mulia itu kan 900-an. Ya. Kalau perhiasan ya sekitar 700.000-an, lebih murah. Kita ambil di tengah-tengahnya, 800.000. Jadi berapa? Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ada yang ngitung ya di rumah ya, ikut-ikutan hitungan saya ya. 1,8. Berapa? 1,8 miliar ya. Jadi berapa, Pak Bendahara? Hitungan saya 18 triliun 115 miliar 200 juta. Sama nggak sama Bang Rudi? 18 triliun 115 miliar 200 juta. Itu dalam 1 tahun. Ya, 1 Raja-Raja 10:14 dikatakan, adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta dalam 1 tahun, bukan seumur hidupnya. Jadi di dalam Alkitab ini ditulis dalam 1 tahun, bukan selama hidup Salomo. Salomo menerima 666 talenta, bukan, tapi 1 tahun. Bayangkan Salomo berkuasa dan hidup sebagai Raja Israel, menjabat selama 40 tahun. Lalu mungkin saudara berpikir, masih kecil tuh Pak Budi. Ya, konglomerat di dunia sekarang ini ada yang hartanya lebih dari segitu per tahun. Atau selama hidupnya sampai saat ini ada yang lebih dari Salomo. Coba saudara baca lagi di ayat 15. Belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati negeri itu. Nanti saudara pas ada waktu di rumah boleh membaca
1 Raja-Raja 10 ayat 14 sampai 29. Penghasilan Salomo dan kekayaannya yang sangat luar biasa. Karena harus menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa Alkitab menulis tentang kekayaan Raja Salomo? Walaupun Salomo tidak meminta harta kekayaan dari Tuhan, tetapi Tuhan sudah mengatakan, walaupun engkau tidak meminta apa yang engkau minta, ya, tidak meminta harta, tetapi engkau hanya meminta hikmat untuk mendapatkan pengetahuan, untuk memutuskan dan membuat menjadi bijaksana untuk menghadapi umat Israel yang banyaknya seperti pasir di lautan. Salomo hanya minta itu. Saudara-saudari kasih Tuhan Yesus, Salomo adalah satu-satunya raja dari kerajaan Israel yang paling enak, paling nikmat hidupnya, paling tentram. Kenapa saya bilang begitu? Karena selain dari warisan Daud ayahnya, Salomo selama memimpin menjadi raja Israel, dia tidak pernah memiliki musuh. Karena pada kerajaan dan raja-raja di sekitar kerajaan Israel pada waktu Salomo berkuasa, semuanya sudah ditundukkan oleh ayahnya Daud. Jadi Salomo nggak pernah punya musuh, nggak pernah ada yang berani. Apa yang kurang dari Salomo? Memiliki kekuasaan yang besar sebagai raja, memiliki kedudukan yang luar biasa, memiliki kekayaan yang luar biasa, pengawal, makanannya dari pagi, siang, sore, malam, daging-daging yang istimewa disediakan. Nggak punya musuh Salomo. Sehingga dia tidak pernah membuat strategi perang. Pikirannya nggak pernah dipakai untuk membuat strategi. Kiri kanan pengawalnya baik-baik, bagus-bagus, hebat-hebat. Panglima perangnya luar biasa. Semuanya orang-orang pilihan. Lalu apa yang terjadi dengan kondisi yang sangat enak ini? 666 talenta emas. Bukan 666, tapi 666. Jadi komplit, saudaraku. Di pelajaran Sabat ke-2, ya, Sabat kita Triwulan 2 ini, pelajaran ketiga, ya, dengan judul Pandangan Yesus dan para Rasul terhadap Alkitab. Jadi kita dikembalikan, diingatkan oleh karena apa yang dimiliki Salomo. Lalu apa yang dikerjakan Salomo? Semuanya ada, ya. Kekuasaannya luar biasa, harta kekayaan yang luar biasa. Lalu mungkin saya membayangkan Salomo mungkin ya dia melakukan jalan, melihat-lihat, memeriksa para desa-desa di sekitarnya, ya, daerah-daerah yang dia kuasai, dia jalan mungkin dengan panglima perangnya, dengan ajudan-ajudannya, dan saat dia mungkin datang di sebuah desa, dia ketemu di sebuah desa, mungkin dia melihat gadis, oh ini gadis cantik, dia bilang sama panglimanya, aku inginkan dia sebagai istriku. Siapa yang nolak? Nggak ada yang nolak. Sehingga dia memiliki 700 istri dan 300 selir. Tentu ini bukan sesuatu
hal yang baru yang saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Sudah hal yang lama, saudara sudah tahu, sudah sering membaca tentang riwayat Salomo. 700 istri dan 300 lir. Asal ambil. Ya. Salomo sudah tidak melihat lagi siapa yang diambilnya. Saudara-saudaraku, apa yang terjadi dengan kekuasaan yang dimiliki Salomo? Salomo banyak mencintai para gadis-gadis, perempuan-perempuan yang sesungguhnya Tuhan Allah sudah katakan, jangankan dijadikan istri ya, bergaul pun tidak boleh. Tapi justru Salomo mencintai dan banyak perempuan asing, diantaranya anaknya Firaun, mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka. Dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Tapi justru dijadikan istri ataupun selir dari Salomo. Orang-orang yang melakukan penyembahan berhala, membangun kuil-kuil penyembahan beralah-alah merain selain Allah Israel. Jatuhlah Salomo. Walaupun Tuhan Allah sudah mengingatkan Salomo 2 kali, Salomo tidak mengindahkannya. Sehingga Tuhan Allah membangkitkan lawan-lawan Salomo. Puji Tuhan, Salomo sadar dan menyadari dosa dan kesalahannya kepada Allah. Dan ia bertobat, dia kembali datang kepada Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan Allah pernah berkata kepada Salomo bahwa tidak ada orang sebelum engkau maupun sesudah engkau yang memiliki apa yang telah aku berikan kepadamu. Jadi tidak ada lagi orang-orang yang akan melebihi baik harta kekayaan yang pernah dimiliki Salomo maupun kekuasaan yang seperti itu. Jadi 666 talenta emas yang dimiliki Salomo ini didapat setiap tahun dan belum terhitung lagi dengan upeti-upeti daripada saudagar-saudagar dan para raja-raja di sekitarnya. Inilah yang membuat Salomo silau, lupa akan kesetiaan kepada Allah. Inilah yang membuat Salomo lupa bahwa ayahnya yang begitu setia kepada Allah, Bapa di sorga. Salomo lupa, sungguh benar-benar lupa. Dia memiliki kekuasaan yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan kita kembali kepada Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan binatang itu adalah seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Jadi, yang saya temui dan saya dapatkan, angka 666 ada 2. Satu di Wahyu 13 ayat 18, dan satu Raja-Raja 10 ayat 14. Yang sangat berkaitan itu menurut pemikiran saya selama ini. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kenapa? Jadi apa arti 666 itu? 666 adalah
melambang di Wahyu 13 ayat 18. Mungkin yang itulah yang kuasa Roh Kudus sampaikan kepada Yohanes kekasih. Sampaikanlah kepada umat-umatku di akhir zaman, di akhir penghujung zaman, tentang 666, yaitu Mamon. Jadi siapakah antikristus itu? Antikristus itu adalah Mamon. Orang yang di dalam pikirannya duit, kalau bukan duit, uang. Kalau bukan uang, money. Kalau bukan money, hepeng. Kalau bahasa Jawanya arto. Duit. Kekuasaan. Tahta, uang, yaitu kekuasaan. Dan satu lagi, keinginan, nafsu. Yang bisa tidak terkendali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jika seseorang, saya mengambil sebuah ilustrasi, seseorang yang baru mendapatkan pekerjaan, lulus sekolah, mendapatkan pekerjaan, lalu menikah, memiliki istri, memiliki anak, lalu memasuki tahun demi tahun, mungkin karena pekerjaannya baik, setia dan hormat kepada Tuhan Yesus, naik demi sedikit, naik jabatannya, naik gajinya. Mungkin pada tahun pertama dia naik menjadi karyawan penuh, misalkan. Lalu tahun kedua, ketiga naik gajinya secara UMR mungkin. Pada tahun keempat atau kelima dia mungkin naik menjadi junior accounting misalkan di perusahaannya. Lalu tahun ke-6, ke-7, ke-8 diangkat lagi menjadi manajer. Tahun ke-11, ke-12 mungkin jadi direktur. Pada saat naik demi sedikit, jangan lupa Tuhan. Setiap saudara dan saya mendapatkan berkat-berkat istimewa dan saat kita mendapatkan jabatan, merasa gaji kita besar, penghasilan kita naik. Jangan lupa Tuhan, bimbing aku, bimbing pikiranku, bimbing tanganku, aku memperoleh berkat istimewa darimu, berupa jabatan, gajiku naik Tuhan, jabatanku naik, sekarang udah masuk, jadi manajer Tuhan. Sekarang udah masuk jadi general manager Tuhan. Sekarang sudah masuk jadi presiden direktur. Berdoa terus Tuhan. Ya saudara-saudaraku. Berdoalah terus pada Tuhan Yesus untuk membimbing saudara. Agar saudara dapat menguasai pikiran saudara. Dahi saudara, tangan kanan saudara. Supaya tidak terputus seperti layang-layang. Jangan sampai kita lupa. Kadang-kadang kita lupa. Kalau udah keenakan banyak duit, jabatannya tinggi, bisa memutuskan sesuatu, biasanya ya pas jam pulang kerja kantor, nelpon istri, "Mah, masak apa mah di rumah?" Gitu ya. "Masak apa nih mah?" "Ini, oh iya, aku segera pulang ya mah. Nanti gajinya tambah besar, tambah naik." Temennya ngajakin, "Bro, kita makan di luar yuk, ada yang ulang tahun nih." Ya nggak apa-apa, boleh aja. Saudara mau bersama teman-teman, mau seneng-seneng sama teman-teman, ya boleh, nggak apa-apa. Tapi ada waktunya. Ada waktu-waktunya tertentu. Jangan lupakan yang di rumah. Jangan pulang malam, saudara habis pergi sama teman-teman ditanya, "Pak, kok pulangnya malam sih?" Ya kan tadi udah bilang. Dibentak-bentak istrinya. Marah-marah.
Dan juga sebaliknya, para ibu-ibu, para istri, kalau suaminya gajinya naiknya cuma UMR, jangan diomongin. "Pah, kok gaji segitu-segitu aja sih?" Ya emang segini, mah. Kamu kerja lagi dong lebih keras. Loh ini kenaikan gaji sesuai UMR, sesuai UMP. Papa kerjanya udah rajin. Dilihat dong tetangga sebelah. Sepedanya udah ganti jadi Honda bebek tuh. Motornya udah ganti tuh. Tuh sebelah sana udah ganti. Mobilnya juga ganti. Jangan ya ibu-ibu ya. Suaminya jangan diojok-ojok gitu. Nanti dia menggunakan tangannya dan pikirannya menjadi hal-hal yang bertentangan dengan Kristus. Sudah ada contoh. Saya tidak mengaitkan dengan agama lain. Saudara tahu kasusnya Harun Masiku? Mungkin ada orang-orang tua kita yang tidak mengikuti berita politik atau berita-berita yang beredar beberapa waktu yang lalu ya. Jadi Harun Masiku itu awal mula perkaranya ada seorang anggota DPR yang sudah ditentukan sudah sah menjadi anggota dewan, ternyata meninggal dunia. Saat meninggal dunia lalu KPU mencari penggantinya. Saat sudah dicarikan penggantinya, ditunjuk orangnya, lalu Harun Masiku ini kasak-kusuk kiri kanan supaya kalau bisa dia yang menjadi penggantinya. Tapi KPU sudah bilang nggak bisa. Ini sudah ada yang menggantikan, sudah ditentukan oleh KPU. Lalu keluarlah surat ini dan itu, dan ada pembicaraan 4 mata mungkin atau 6 mata mungkin, sehingga terjadilah negosiasi di bawah meja antara oknum-oknum KPU dan Harun Masiku dengan kekuasaan di dalam partainya maupun kekuatan uang, sehingga dia ditunjuk menggantikan orang yang seharusnya sudah ditetapkan menjadi anggota dewan, sehingga dia menjadi penggantinya. Sikut kanan, sikut kiri, nggak peduli. Punya duit, punya kekuatan. Sudah ada buktinya. Itulah contoh-contoh seperti itu. Dan juga di saat saudara sudah mapan, sudah menuju kesuksesan, ingat Tuhan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, selain ingat keluarga, ingat tempat ibadah. Jangan sampai pada saat saudara bekerja setiap hari, tiba hari Jumat kan ya, hari Jumat, tiba hari Jumat, lalu saudara bilang, wah hari Jumat nih, aduh besok ke gereja, aduh 5 hari kerja tiap hari pulang jam 8, jam 9 nih, aduh capek. Aduh besok harus kerja lagi, aduh besok harus ke gereja. Aduh capek, harusnya besok istirahat, enak bener nih. Padahal dia nggak ingat hari Minggu pun bisa istirahat. Aduh hari Sabat, besok jam 5 ada janjian sama temen lagi, teman kantor. Mau jalan-jalan ke puncak. Gimana nih mahnya? Udahlah Pak, kita tetap harus ke gereja. Ya udahlah. Pas bangun pagi, mantar aja ke gerejanya ya. Setelah sebelum ini aja, pas mau jam kebaktian diskusi sekolah Sabat aja ya kita ke gereja, masuk ya datangnya. Tidur lagi sebentar, nanti bangun lagi. Pak, ayo berangkat ke gereja. Oh iya udah mulai ya. Ya bentar lagi deh ya. Nggak apa-apa, kita sebelum jam khotbah aja kita sampai di gereja. Yang penting kan kita ke gereja. Yang penting kita menurut 10 hukum. Karena ada tertulis, kuduskanlah hari Sabat. Sabat. Hukum keberapa itu? Coba anak-anaknya Bang Lun. Ayo. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, hukum keberapa?
Keempat, nggak apa-apa mah, kita ke gereja datang terlambat. Yang penting kan kita mengikuti hukum Taurat, mengikuti 10 hukum. Jangan, saudara-saudaraku, jangan. Seharusnya pada hari Jumat tiba, saudara bersukacita. Terima kasih Tuhan, sudah hari Jumat sore. Saatnya persiapan Sabat. Lalu begitu sampai rumah, nanya istrinya, "Mah, aku ada tugas nggak ya buka WA grup. Oh, besok puji Tuhan. Aku besok ditugasin jadi penerima tamu. Kita datang pagi ya. Oh, puji Tuhan. Aku dapat tugas melayani persembahan. Ayo kita berangkat ke gereja cepet deh, Mah. Kalau bisa jam 9 kurang 15 atau setengah 9 kita sampai rumah gereja, rumah Tuhan. Itu namanya saudara beribadah oleh karena kasih karunia. Bukan oleh karena hukum Taurat, tapi oleh karena kasih karunia. Sehingga kita mendapatkan kasih Kristus. Jangan begitu melihat WA grup petugas, penerima tamu, aduh besok tugas terima tamu lagi. Ah udahlah biarin aja lah. Ketua diakonnya Pak Budi ini. Kan masih banyak orang lain, anggota diakon banyak yang gantiin. Aduh, tugas diakon persembahan. Ah banyak yang lainnya lah. Aku maunya kalau ada di mimbar melayani khotbah. Jangan, saudara-saudaraku. Layanilah gerejamu. Mohon maaf ya, saudara ya, kalau saya menyampaikan apa adanya. Tapi saya yakin dan percaya di Jemaat Pondok Gede tidak terjadi seperti itu. Dan semoga kita semua selalu suka melayani. Supaya kita tidak dibayang-bayangi oleh antikristus. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, mintalah hikmat dari sorga. Dalam Wahyu 13 ayat 18 dikatakan, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Minta hikmat dari sorga. Datang dan beribadah ke gereja oleh karena kasih karunia, bukan oleh karena hukum Taurat, bukan oleh karena 10 hukum. Datang melayani Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, sesungguhnya saya takut menyampaikan hal ini. Karena bisa jadi antikristus itu adalah saya sendiri. Bisa jadi 1 jam kemudian, atau 1 hari kemudian, atau 1 minggu kemudian, atau 1 bulan kemudian, atau 1 tahun kemudian, atau 2 tahun kemudian, saya bisa menjadi antikristus oleh karena saya kekurangan atau saya berkelebihan harta duniawi. Oleh karena saya tertutup hati dan pikiran saya oleh karena mamon. Bisa jadi antikristus itu adalah saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadilah Tuhan kehendak-Mu atas kita semua. Mintalah hikmat agar apa yang Tuhan inginkan kita di dalam beribadah, di dalam kita berdoa, di dalam kita berkumpul bersatu. Saling menyayangi anggota jemaat, tidak membuli anggota jemaat yang lain dengan segala kekurangannya. Kita kadang-kadang ada seorang jemaat yang memiliki kekurangan, kita bully, kita kasari.
terjadi perdebatan. Kalau orang punya kekurangan di dalam gereja, kita doakan, saudara-saudaraku. Kita doakan. Jangan dibully, jangan dimaki-maki. Jangan dikasarin, jangan dibentak. Kita doakan. Kita nasihati, kalau emang mau menasihati. Sehingga mereka lari dari jemaat, pindah gereja. 100 kali, 1000 kali pindah gereja. Sama. Yohanes sudah bilang, antikristus itu ada di dalam kita. Bisa terjadi di antara kita. Kita itu nggak hanya di dalam satu jemaat, tapi di dalam jemaat yang lain itu pun bisa terjadi. Jadi mau pindah gereja 1000 kali pun bisa terjadi hal yang sama. Oleh karena itu, kita doakan. Jika ada orang-orang yang memiliki kekurangan di mata saudara, jika orang itu menurut saudara tidak baik, kurang, doakan. Jangan dicibir. Jangan dimaki-maki, jangan dimarahin, jangan diomongin. Doakan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Menjamah hati, jiwa, dan pikiran kita. Semoga kita mengerti dan menyadari kita selalu waspada setiap saat. Supaya jangan sampai kita menjadi antikristus. Baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Selamat Sabat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kasih karunia-Nya menjadi bagian kita. Saudara dan saya di tempat masing-masing. Tuhan memberkati. Amin, Pak Budi. Oke, terima kasih Pak Budi. Kiranya apa yang dibawakan boleh menjadi renungan bagi kita untuk menyambut hari Sabat hari ini, Pak. Sekarang kita akan sambut dan tutup dengan kita membuka lagu Sion kita dari lagu Sion nomor 54 yang akan dipimpin oleh keluarga Bapak Henry Sagala. Harap Allah beserta kamu, pimpin kamu tiap hari, dan mengembalakan kamu, sampai kita bertemu lagi, bertemu, dekat kaki Tuhanmu. Bertemu, harap Allah beserta kamu, harap Allah beserta kamu, lindung kamu dalam kasih, dan menyediakan manamu, sampai kita bertemu lagi, bertemu, dekat kaki Tuhanmu, bertemu, harap Allah beserta kamu, harap Allah beserta kamu. Bila hidupmu bersedih, lengannya merangkul kamu, sampai kita bertemu lagi, bertemu, dekat kaki Tuhanmu, bertemu,
beserta kamu. Harap Allah beserta kamu dengan kasih yang sejati. Mara bahaya berlalu sampai kita bertemu lagi, bertemu dekat kaki Tuhanmu, bertemu harap Allah beserta kamu. Doa berkat oleh pendeta. Baik, terima kasih Pak Budi atas firman Tuhan dan semua partisipan yang sudah melayani pada saat ini. Kita akhiri ibadah khotbah kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan yang di surga, terpujilah Tuhan oleh karena penyertaan Tuhan kepada masing-masing kami. Hari lepas hari, pribadi lepas pribadi, dan rumah tangga lepas rumah tangga. Kami boleh belajar firman Tuhan pada sahabat ini, terutama Tuhan di dalam jam kebaktian khotbah. Hamba-Mu Bapak Budi Setiawan Tuhan sudah mengingatkan kami bila kami boleh menjadi pengikut Kristus yang setia. Kami mengharapkan urapan dari Roh Kudus menjadi milik kami, agar kami boleh menguasai pikiran kami, tangan kami, seluruh anggota tubuh kami, semua yang kami miliki hanya untuk menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala talenta, karunia rohani yang Tuhan sudah berikan bagi kami, biarlah kami gunakan hanya untuk memajukan pekerjaan Tuhan, mempersiapkan umat Tuhan, menyelesaikan pekerjaan Tuhan di atas muka bumi, sehingga ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, kami akan boleh bertemu dengan Yesus dan bertemu semua umat tebusan dalam kerajaan surga. Tuhan, bila mana kami masih menikmati masa beribadah di rumah saat ini Tuhan, biarlah semangat kami, iman kami tetap bernyala, kerenungan kami tetap dihangatkan ya Tuhan, sehingga nanti bila mana kami sudah melalui semua ujian ini Tuhan, ketika nanti sudah normal kembali beribadah, kami akan membawa semangat yang baru di dalam perbaktian kami di rumah Tuhan. Memberkati Bapak Budi yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada sahabat ini, kiranya kemurahan surga boleh menjadi bagian senantiasa baginya. Memberkati beliau Tuhan dalam kesehatan, di dalam pekerjaan, mata pencarian rezeki, dan juga Tuhan. Tuhan juga memberkati saat ini istri beliau, Ibu Puji. Kami bersyukur Tuhan oleh karena beliau bertambah 1 tahun lagi usianya. Sama seperti Tuhan sudah memberkati Ibu Puji pada tahun yang lalu. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang sama akan memberkati dia pada masa sekarang dan masa akan datang. Dalam mendampingi suami dan juga di dalam mendidik, menasihati, mendoakan putra mereka, saudara Kevin. Tuhan pun memberkati Kevin dalam masa mudanya, dalam rencana Tuhan untuk melanjutkan studinya ke jenjang lebih tinggi lagi, S2 di UGM ya Tuhan. Rencana itu Tuhan kami serahkan kepadamu, sehingga setiap ujian-ujian tahap demi tahap yang akan dia lewati, dia boleh menjalani Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Dan saudara ini pun boleh melanjutkan studinya dan boleh dipersembahkan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudari Pelita Panggabean yang saat ini juga berulang tahun Tuhan. Berkatilah Lita dalam masa mudanya. Berkatilah Tuhan dalam ceritanya. Terutama Tuhan, dia rindu juga untuk boleh mendapatkan pekerjaan yang baru. Tuhan tunjukkan pekerjaan kepada dia Tuhan, yang sesuai dengan bidang studi dia, dan terutama sesuai dengan isi hati Tuhan, agar dia boleh mendapat pekerjaan, dan itu pun boleh menjadi pengalaman hidup bagi dia, menjadi kebahagiaan bagi dia pribadi, dan juga bagi keluarga Bapa. Tuhan, masing-masing kami yang turut berbakti pada saat ini, maupun yang belum bergabung ya Tuhan, biarlah kesehatan yang sempurna boleh menjadi bagian kami. Biarlah kami tetap sehat dan kuat, dijauhkan dari segala jenis penyakit, virus, termasuk COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan,
apapun yang kami kerjakan, apapun kami lakukan, itu semua boleh berkenan kepada Tuhan juga. Kami rindu Tuhan bahwa wabah ini akan segera berlalu di negara kami. Tuhan tolong pemerintah kami, para tim medis, dokter perawat, para relawan, sehingga boleh bekerja, dan kami pun secara masyarakat Tuhan, boleh mengikuti anjuran pemerintah kami. Dengan demikian Tuhan, akan terjadilah kedamaian dan juga waktu yang normal, situasi yang kondusif bagi negara kami. Bagi anak kami, mereka boleh bersekolah dengan baik, kami bekerja pun boleh bekerja dengan baik juga Tuhan, dan beribadah normal seperti sedia kala. Bapa yang di surga, bila mana ada dosa dan pelanggaran kami dalam ibadah ini, Tuhan kiranya boleh mengampuni kami. Diberkatilah anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Diberkatilah orang tua kami yang sudah lanjut usia mereka. Biarlah dalam masa tua mereka Tuhan, mereka tetap berserah kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi mereka, mereka akan siap oleh karena mereka tetap di dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus akan menyertai kami sekalian sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami sudah berdoa. Amin.